Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fahrudin MHI selaku dosen pengampu mata kuliah kemahiran non-litigasi. Tak lupa juga teman-teman yang saya banggakan. Karena perkuliahan dilakukan secara online, maka sesuai instruksi kami melakukan penjelasan materi kali ini melalui video yang dimana terkait mediasi. Nah, semoga ilmu yang kita dapat selalu bermanfaat. Kami beranggotakan 5 anggota. Yang pertama, Latifatul Utma, Muhammad Iqbal Ar-Rahman, Disha Aulia Nirmala, Hana Putri, Nala Putri Fatina. Nah, dalam mediasi ini yang akan kita bahas ada 7 poin. Yang pertama, pengertian mediasi. Yang kedua, mediasi dalam berbagai masalah hukum atau penerapan mediasi pada masalah hukum. Yang ketiga, ruang lingkup mediasi di pengadilan. Yang keempat, prinsip-prinsip mediasi. Yang kelima, landasan hukum dalam penerapan mediasi di Indonesia. Yang keenam, urgensi mediasi di pengadilan. Yang ketujuh, penerapan penyelesaian. Nah, pengertian mediasi. Istilah mediasi tersebut dalam bahasa Inggris dinamakan mediation, yang diartikan oleh M. Marwan dan Jimmy Pei sebagaimana berikut, yang diartikan bahwa mediasi ini negosiasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa. Pengikutsertaan pihak ketiga tersebut dalam penyelesaian sengketa antara dua pihak. Nah, pengikutsertaan pihak ketiga itu antara dua pihak tersebut berarti kan melibatkan orang ketiga dalam proses mediasi tersebut. Nah, mediasi merupakan yang kedua pun ada pengertian yang cukup luas disampaikan oleh Gary Goodpaster sebagai berikut. Mediasi merupakan proses negosiasi atau pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak dengan netral bekerja dengan baik yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan pihak ketiga tersebut untuk membantu sebagaimana jika pihak kedua tersebut agar menemukan suatu jawaban atau pemecahan yang baik dan memuaskan. Nah, mediasi sendiri itu ada 2, mediasi non-litigasi dan mediasi litigasi. Selanjutnya, mediasi dalam berbagai masalah hukum atau penerapan mediasi pada masalah hukum. Dalam proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, mediator bertugas menjadi pihak ketiga yang netral. Mediator membantu para pihak untuk memahami pandangan para pihak lainnya sehubungan dengan masalah-masalah yang disengketakan. Dan selanjutnya membantu mereka melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi atau keadaan yang sedang berlangsung selama dalam proses perundingan. Jadi mediator harus tetap bersikap netral, selalu membina hubungan baik, berbicara dengan bahasa para pihak, mendengarkan secara aktif, menekankan pada keuntungan potensial, meminimalkan perbedaan dan menitik beratkan persamaan yang bertujuan untuk membantu para pihak bernegosiasi secara lebih baik atas penyelesaian suatu sengketa. Selanjutnya, keuntungan dalam mediasi. Yang pertama, mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan, meningkatkan keterlibatan masyarakat atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa, memperlancar jalur keadilan di masyarakat, memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi, penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah, bersifat tertutup atau rahasia, lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, sehingga hubungan pihak-pihak bersengketa di masa depan masih mungkin terjalin dengan baik.
Kemudian ruang lingkup mediasi di pengadilan. Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat atau perdata. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh di pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi yang dijalankan di pengadilan, maka proses mediasi tersebut dijalankan sesuai dengan prosedur hukum acara pengadilan. Sedangkan bila mediasi dilakukan di luar pengadilan, maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara pengadilan. Prinsip-prinsip mediasi menurut Ruth Carlton, terdapat 5 prinsip dasar mediasi yang dikenal dengan 5 dasar filsafat mediasi, yaitu 1. Prinsip kerahasiaan, 2. Prinsip sukarela, 3. Prinsip pemberdayaan, 4. Prinsip netralitas, 5. Prinsip solusi yang unik. Selanjutnya, landasan hukum dalam penerapan mediasi di Indonesia. 1. HIR pasal 130 dan RBG pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terdahulu mendamaikan para pihak dan berperkara sebelum perkaranya diperiksa. 2. SEMA nomor 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam pasal 130 HIR garing 154 RBG. 3. Perma nomor 2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. 4. Perma nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. 5. Mediasi atau APS di luar pengadilan diatur dalam pasal 6 UU nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Selanjutnya, urgensi mediasi di pengadilan. A. Sasaran mediasi dalam sengketa kebendaan, yaitu tercapainya penyelesaian sengketa secara damai melalui instrumen mediasi. B. Sasaran mediasi dalam sengketa perceraian, yaitu suami istri berkeinginan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tidak melanjutkan perceraiannya. C. Sasaran mediasi akibat perceraian yang dikumulasikan dengan perkara gugatan perceraian. D. Sasaran mediasi dalam perkara pembatalan nikah, yaitu apabila suami, istri pertama, dan istri kedua tidak keberatan hidup rukun dalam perkawinan poligami, atau suami istri pertama dan istri kedua menyadari perkawinan yang kedua melanggar hak-hak istri pertama sehingga harus dibatalkan. Lanjutan C. Sasaran mediasi dalam perkara pengesahan perkawinan, yaitu apabila perkawinan melanggar makna dari sebuah pernikahan, harus disadari bahwa perkawinannya tidak sah karena tidak memenuhi syarat atau rukun perkawinan sehingga perkawinan tidak dapat disahkan. Dan apabila perkawinan tidak melanggar hakikat pernikahan dan tidak melanggar hak-hak orang lain, maka dapat disahkan. Selanjutnya, penerapan penyelesaian. Langkah-langkah pelaksanaan mediasi, yaitu 1. Sambutan atau pengantar mediator. 2. Presentasi para pihak. 3. Identifikasi kesepahaman. 4. Tawar-menawar. 5. Pertemuan terpisah atau kaukus. 6. Pengambilan keputusan akhir dan penyusunan kesepakatan. 7. Penutup. Tata cara mediasi yang umum digunakan mediator yakni sebagai berikut. 1. Kaukus. 2. Reframing. 3. Pengubah subjek atau orang menjadi objek atau pokok masalah. 4. Mengutamakan peran aktif para pihak yang bersengketa dalam menentukan solusi akhir. 5. Melakukan negosiasi atau pembicaraan untuk mencapai kesepakatan akhir. 6. Dilarang memotong pembicaraan.
7. Dilarang menyerang pribadi individu. 8. Menjaga kerahasiaan. 9. Walaupun perkara akan diselesaikan di pengadilan, mediator tidak akan memberikan kesaksian sebagai saksi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa didiskusikan di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.